buku Jiwa yang Tenang dari Ahmad Hussein Dastegib. Nah, beberapa bulan yang lalu kita telah membahas karya Ahmad Hussein Dastegib yang berjudul 50 Dosa Penghancur Amal, baik itu buku jilid pertamanya maupun jilid keduanya. Kemarin kita juga telah membahas buku Ahmad Hussein Dastegib lainnya yang berjudul Istiazah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu buku Ahmad Hussein Dastegib lainnya yang berjudul Jiwa yang Tenang. Nah, Jiwa yang Tenang ini merupakan puncak dari kesempurnaan jiwa. Nah, adapun tahap-tahap agar kita sampai kepada kesempurnaan jiwa, menurut Ahmad Hussein Dastegib yang mengutip beberapa pendapat atau pemikiran dari tokoh sufi, kita harus melalui 4 tahap, yaitu ketika jiwa kita masih arogan, kemudian jiwa yang mencela, jiwa yang terilhami, dan jiwa yang tenang. Yang pertama, jiwa yang arogan atau al-nafsu al-ammarah. Nah, jiwa yang arogan atau jiwa yang berkuasa dalam memerintah ini seringkali egois. Dia merasa bahwa dirinya adalah pengendali, dirinya adalah pemerintah yang berhak untuk memerintahkan segala hal kepada dirinya sendiri. Biasanya orang-orang seperti itu seringkali mengungkapkan, ini kan hidup gue, sehingga ia merasa bebas dan menolak untuk melakukan penghambaan kepada siapapun, termasuk bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang masih pada tahapan jiwa yang arogan atau al-nafsu al-ammarah adalah orang-orang yang tidak senang atau setengah-setengah dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang kedua, kata Ahmad Hussein Dastegib dalam bukunya ini, yaitu jiwa yang tenang, adalah jiwa yang mencela. Jiwa yang mencela ini atau al-nafsu al-lawamah adalah jiwa yang sudah dapat mencelah keburukan. Ketika jiwa yang arogan tadi masih melakukan keburukan karena merasa bahwa dia otonom terhadap seluruh perbuatannya, maka pada tahapan yang kedua ini jiwa kemudian sudah dapat mencelah, yaitu mencelah keburukan-keburukan yang ia lalui di tahapan yang pertama tadi. Ia kemudian sudah mampu melakukan otokritik terhadap perbuatan-perbuatannya yang tercela, sehingga jiwa ini, makam spiritual ini disebut sebagai jiwa yang mencela. Nah, jika pada jiwa yang arogan atau an-nafsu al-ammarah, jiwa kita berada pada kebodohan ganda, yaitu kita tidak tahu bahwa kita sementara tidak tahu, maka pada jiwa yang mencela ini atau al-nafsu al-lawamah ini, jiwa kita sudah berada kepada kebodohan yang tunggal, yaitu kita tahu bahwa diri kita tidak tahu. Sehingga inilah yang membuat kita harus bergeser lagi ke atasnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu jiwa yang terilhami. Jiwa yang terilhami kemudian disebut sebagai al-nafsu al-mulhama. Al-nafsu al-mulhama inilah yang kemudian seringkali melakukan internal dialogue. Jadi ia seringkali berdiskusi dengan dirinya sendiri untuk menentukan bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik untuk hidupnya, dan sesuatu yang buruk tentunya ia tinggalkan. Nah, di jiwa yang terilhami ini seringkali jiwa itu seperti namanya terilhami atau tetap stabil meskipun ia sedang marah. Misalnya ketika ada orang yang menguji kesabarannya dan ia sangat marah, ia masih tetap stabil. Inilah tanda-tanda bahwa jiwanya sudah berada pada jiwa yang terilhami atau al-nafsu al-mulhamah. Nah, walaupun karena ia berada di tahapan ketiga bukan tahapan puncak, jiwa yang terilhami ini masih terkadang bimbang karena keburukan yang pernah ia lakukan di jiwa tahapan pertama maupun jiwa yang tahapan kedua. Nah, tetapi walaupun ia merasa menyesal atau bimbang terhadap perilakunya di masa lalu, jiwa yang terilhami ini mendasari perilakunya pada atsar Sayyidina Ali karramallahu wajahu, yaitu orang yang baik itu adalah orang yang merasa buruk dan orang yang buruk adalah orang yang merasa baik. Karena kita merasa buruk, pernah melakukan dosa atau kesalahan di masa lalu, sehingga kita memperbaiki diri agar kita sampai kepada tahapan keempat, yaitu jiwa yang tenang atau al-nafsu al-mutmainnah. Nah, adapun tanda-tanda jika jiwa kita telah sampai kepada al-nafsu al-mutmainnah atau jiwa yang tenang, pertama, kita senantiasa bersyukur. Bersyukur artinya
mendayagunakan seluruh karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan peruntukannya. Misalnya kita punya akal, ya kita gunakan untuk membaca bacaan yang argumentatif. Kita punya mata, kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua bagi jiwa yang tenang adalah seringkali ia tazakkur atau mengingat Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ciri yang ketiga dari jiwa yang tenang atau al-nafsu al-mutmainnah adalah seringkali ia sabar. Sabar sebagaimana kata Ali Khamenei dalam bukunya Dahsyatnya Iman dengan Sabar didefinisikan sebagai ketahanan dalam menghadapi rintangan internal dan eksternal untuk sampai kepada tujuan. Tentunya tujuan tauhid. Jadi sabar itu ia bertahan walaupun banyak sekali rintangan yang ia hadapi. Nah, ciri yang keempat dari jiwa yang tenang adalah ia takut hanya kepada Allah. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang terakhir dari jiwa yang tenang adalah ia berharap hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, hanya kepada Allah lah tempatnya bergantung. Nah, bagaimana kemudian relasi antara jiwa dan jasad kita? Nah, jasad hanyalah wadah di mana jiwa kita kemudian mengendalikan wadah tersebut. Kita ambil contoh sederhana, misalnya tidur. Tidur adalah contoh yang paling sederhana bahwa ternyata tubuh kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita tidak memiliki jiwa. Pertanyaannya kemudian, kemanakah jiwa kita ketika kita sementara tidur? Ketika kita tidur, jiwa kita itu berpindah bukan lagi di jasad kita, tapi di alam-alam lainnya. Sehingga sabda Rasul SAW bahwa tidur adalah saudara kembar dari kematian. Jadi ketika kita tidur, tidak ada bedanya kita dengan orang yang mati. Sehingga pula doa sesudah tidur atau doa bangun tidur itu memerintahkan kita untuk bersyukur bahwa kita telah dihidupkan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketika kita tidur, kita kan ke alam barzah, sehingga kita seringkali ketika tidur itu bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mendahului kita di alam barzah. Nah, ketika kita tidur dan ruh kita atau jiwa kita tidak kembali, ya kita meninggal dunia. Sementara jika ruh atau jiwa kita kembali dan kita kemudian bangun, kita masih tetap hidup dan kita diwajibkan bersyukur. Nah, kenapa kita harus menapaki 4 tahapan jiwa ini sehingga sampai kepada jiwa yang tenang atau al-nafsu al-mutmainnah? Karena hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang kemudian kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Itu artinya mereka yang masih berada pada jiwa tahapan pertama, kedua, dan ketiga itu masih melalui perjalanan yang sangat panjang untuk disucikan sehingga jiwanya sampai kepada jiwa yang tenang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pula yang mendasari misalnya Quran surat Al-A'raf menyebutkan bahwa manusia-manusia suci yang memiliki jiwa yang tenang tentunya tidak mesti melalui syirat, tidak mesti berada di surga dan neraka. Dia berada di al-a'raf atau tempat tertinggi karena jiwanya adalah jiwa yang tenang. Nah, sehingga bagi kita manusia yang diliputi banyak kesalahan, kita mesti melakukan penyucian diri yang begitu panjang. Sebagaimana Atsar Sayyidina Ali, sesungguhnya perjalanan begitu panjang sementara bekal kita teramat sedikit. Mari memperbaiki diri dan sampai ke dalam jiwa yang tenang. Terima kasih. Itulah buku Jiwa yang Tenang dari Ahmad Hussein Dastegib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?